Duan Mu Longdou terkejut, meskipun mereka tahu bahwa Qin Yichen sangat dihormati di dunia Korea Utara sebelumnya. Namun, pada kenyataannya, mereka tidak terlalu peduli. Lagi pula, betapa malunya mereka ketika mereka tidak bersekutu dengan keluarga Ni. Sejauh mana Qin Yichen dapat dikembangkan? Tapi sekarang, Duan Mu Longdou tahu dia salah. Dan itu adalah kesalahan besar. Jika anak ini memiliki sumber daya yang cukup, salah. Duan Mu Longdou tercengang. Sepertinya Qin Yichen memiliki ribuan kristal peri di tangannya. Setelah menyerap ribuan kristal peri, bagaimana ia akan berubah? Namun, setelah Duan Mu Longdou memaksa hatinya untuk panik, wajahnya menjadi semakin khawatir. Qin Yichen martial Dao sangat sombong sehingga dia disukai. Karena itu, dia khawatir yang pertama akan rusak parah oleh Mo Yanchen. Lagi pula, 1000 keabadian itu belum diserap, dan potensi mereka belum diubah menjadi kekuatan. Dan Duan Mu Longdou juga tahu obsesi Mo Yanchen di hati. Semakin cemas situasinya, semakin sengit yang terakhir pasti terjadi. Orang-orang Wei Jiang juga menyadari bahwa mereka salah, dan dengan cepat melihat ke arah Duan Mu Longdou. Kakak senior, apa yang harus saya lakukan? Apakah Anda ingin mereka berhenti? Meskipun kinerja Qin Yichen telah melebihi harapan semua orang, Wei Jiang tahu bahwa kondisi Mo Yanchen saat ini pasti dapat melakukan teknik abadi. Pada saat itu, saya khawatir keunggulan Qin Yichen saat ini akan hancur total dalam waktu singkat. Duan Mu Longdou juga ragu-ragu. Intinya, berhenti sekarang. Siapa pemenangnya? Siapa pemimpinnya? Agar adil, Duan Mu Longdou percaya bahwa Qin Yichen telah menang. Lagi pula, perbedaan antara 2 hari bahkan lebih. Apakah cukup menjadi seperti ini? Tapi, Mo Chen pasti tidak akan berpikir begitu. Selain itu, terlepas dari apakah Qin Yichen menjadi pusat perhatian untuk dirinya sendiri, atau untuknya Sekte Abadi Yuan Surgawi berpartisipasi dalam pertimbangan disipliner medan perang berburu, tidak ada salahnya memenangkan pertempuran ini. Sudah membuka mata untuk bisa melakukan ini, tapi aku khawatir anak Chen tidak akan pernah melepaskannya. Duan Mu Longdou menghela nafas, dan saat ini banyak murid di lapangan juga tampak bersemangat. Sebelumnya, mereka mengira Qin Yichen akan pergi berburu di medan perang bersama. Bahkan jika itu bukan beban, itu tidak akan banyak berguna. Tapi sekarang, banyak murid percaya bahwa Qin Yichen pasti bisa menjadi kekuatan pertempuran Sekte Abadi Yuan Surgawi seperti saudara senior puncak Ni Yuntian. Tetapi saat ini, ada banyak murid yang berkeringat untuk Qin Yichen, yang telah menunjukkan begitu banyak kartu untuk dapat menggambar seri dengan Mo Yanchen, tetapi yang terakhir tidak mengungkapkan teknik abadi sejak saat itu. Kakak Qin, ayolah, pada saat yang sama, mengayunkan pedang menyapu, tetapi menemukan bahwa energi pedang tajam di masa lalu hanya dapat membuat tindakan pembunuhan Ziyun paling lambat. Mo Yanchen, yang sisiknya sulit ditembus, tidak memiliki penghinaan saat ini, tetapi terlihat bermartabat. Selain itu, ada kesuraman. Dia mengakui bahwa dia telah kalah dari Qin Yichen dalam beberapa hal. Tetapi jika dia bukan pemimpinnya, bagaimana dia bisa membalas dendam pada Sekte Abadi Shen Xiao? Tiba-tiba, Mo Yanchen mengepalkan tinjunya. Dia merasa sudah waktunya untuk mengakhiri semuanya. Akibatnya, siluet Mo Yanchen menginjak Ziyun seperti tenaga listrik, dan terbang ke langit, dan pedang raksasa di tangannya juga terangkat tinggi. Saudara muda Qin, hari ini kamu benar-benar membuka mataku. Dan aku benar-benar menantikan seperti apa penampilanmu setelah menyerap kristal peri yang dimenangkan dari Shen Xiao Miscellaneous. Saat kata-kata itu berubah, senyum di sudut mulut Mo Yanchen menyatu. Sebagai gantinya, ada sentuhan dingin dan keras. Namun, semua ini harus hidup dari medan perburuan. Dan kamu, itu saja. Setelah minum dan minum, Mo Yanchen berdiri di langit, dan pedang raksasa di tangannya memadatkan jalannya menuju kesuraman dan kemuliaan. Sungguh roh abadi yang langka untuk disingkirkan. Sayang sekali jika jatuh di sini. Saat berbicara, cahaya pada pedang raksasa menjadi sangat tirani. Mo Yanchen mengabaikan Qin Yichen. Pada saat itu, langit tampak sangat redup, dan Daomong berguling ke seluruh 8 kotak. Pada akhirnya, jatuh di ujung pedang. Paksaan seperti itu menyulitkan Ni Yuntian dan yang lainnya untuk melihat lurus ke atas. Seolah pedang ini datang, tahap latihan bela diri akan berubah menjadi debu. Namun, Qin Yichen melihat kesuraman dan bahkan kegilaan di matanya. Tetapi dia tetap tidak bergerak, dan bahkan Ziyun tidak bermaksud mengingatnya. Mengaum, Ziyun membungkuk sedikit, seolah-olah pendahulu dari serangan kekerasan. Meski lawan di depannya kuat, selama tuan rumah memerintahkannya, itu tidak akan pernah ragu. Qin Yichen mendongak dan tersenyum. Maaf, kakak seniormu, saya tidak ingin menyerahkan 100 nyawa saya kepada Anda. Mo Yanchen berkata dengan dingin. Menurutmu, apakah kamu masih punya cara untuk menghentikanku? Tanda seru. Qin Yichen tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Tetapi saat dia mendongak, Xingmu juga menjadi sangat dingin. Teknik abadi, siapa yang tidak? 1000 harimau, membunuh peri. Untuk sementara, situasinya gelisah,
dan saya melihat harimau yang tak terhitung jumlahnya mengaum dan mengembun di sekitar Qin Yichen. Di hadapan langit redup ini, tidak ada rasa takut. Saat ini, tidak ada lagi kebisingan di luar panggung latihan bela diri, dan semua orang bahkan lupa bernapas saat ini. Dan teknik abadi. Qin Yichen, banyak artinya. Sekitar 1000 harimau, di samping perlindungan tubuh naga banjir. Saat ini, naga harimau keluar, hanya untuk merobek pedang yang menutupi langit. Hai! Mengaum. Mo Yanchen tidak bergeming, Qin Yichen juga tidak. Tapi pedang lewat, seolah-olah langit dan bumi dibagi menjadi dua oleh pedang ini. Kemanapun mereka lewat, udara seolah terpotong dari parit yang sulit disembuhkan. Namun, tingkat Ziyun adalah 1 juta harimau, jadi dia tidak bisa menghindarinya, meraung. Energi pedang menyapu, membunuh harimau yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Namun, harimau itu tampak tak berujung, dengan 1 juta suara siulan, dan sepertinya menghancurkan langit. Belum lagi awan ungu ganas yang terpancing. Meskipun sisiknya pecah berlapis-lapis di bawah energi pedang ini, mereka tetap tidak bisa menghilangkan pembunuhan yang ganas. Qin Yichen melihat di matanya, tiba-tiba menginjak, dan berdiri di atas kepala Ziyun. Pedang macan putih berubah menjadi dadao-dao, mencoba membunuh. Setelah pedang ini, napas Mo Yanchen jelas melemah, dan darah lengannya sudah kemerahan. Tetapi melihat Qin Yichen yang terus-menerus memotong energi pedangnya dan menginjak kakinya, dia akhirnya mengepal. Pegangan pedang, angkat pedang dan jatuhkan dari langit. Dua orang melompat ke langit, jatuh dari langit, yang mengubah warna langit dan bumi. Dan pada saat konfrontasi, selain kekuatan abadi dari pedang macan putih, guntur yang mengejutkan biru dan putih. Tanda seru. Kilatan cahaya itu, sekilas saja, membuat orang merasakan getaran dari jiwa. Tingwei. Tanda seru. Mata Mo Yanchen menegang. Dia sangat jernih. Tingwei, seperti mimpi buruk dalam kultivasi roh. Tetapi Wuxiu bisa kebal tanpa alasan. Sebaliknya, dia tidak pernah memiliki kultivasi spiritual, dan dia tidak ragu bahwa dia akan menghadapi konsekuensi dari Tingwei, yang berkali-kali lebih menyedihkan daripada pembangkit tenaga kultivasi roh.